Pernah dengar nama Aristoteles? Tentu saja, tapi apa sih inti pemikirannya yang begitu berpengaruh? Nah, kali ini kita akan membongkar ide-ide fundamental dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah ini dan melihat bagaimana dia membangun sebuah sistem yang utuh untuk memahami segala sesuatu. Gini deh, kita semua kan pasti pernah bertanya-tanya soal ini. Ini pertanyaan universal yang udah bikin manusia penasaran selama ribuan tahun. Nah, Aristoteles nggak cuma bertanya, dia menciptakan sebuah sistem yang super komprehensif untuk menjawabnya. Sebuah cetak biru untuk realitas itu sendiri. Oke, jadi gimana cara dia menjawab pertanyaan raksasa tadi? Dia nggak nanggung-nanggung, dia bangun sebuah sistem filosofis yang utuh, yang berdiri di atas 4 pilar fundamental. Anggap aja kita mau bangun sebuah gedung, kita akan susun pandangan dunianya ini satu persatu, pilar demi pilar, biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu toolkitnya dia buat memahami apapun. Terus, kita lanjut ke cara kerja realitas menurut dia. Abis itu, gimana caranya kita bisa hidup dengan baik sebagai individu? Dan terakhir, kenapa kita nggak bisa lakuin itu semua sendirian? Oke, pilar pertama. Ini semacam toolkit dasar dari Aristoteles. Dia bilang, jangan cuma nanya apa ini, tapi kita harus bertanya mengapa sesuatu itu bisa ada. Dan dia punya 4 cara spesifik untuk bertanya mengapa. Inilah yang kita kenal sebagai teori 4 sebab. Biar gampang, kita pakai contoh kursi kayu, oke? Pertama, sebab material. Bahannya apa? Ya kayu jelas. Kedua, sebab formal. Bentuknya gimana? Ya desain kursi yang ada di kepala si tukang kayu. Ketiga, sebab efisien. Siapa yang bikin? Ya si tukang kayu itu sendiri yang ngerjain. Dan terakhir, yang paling penting, sebab final. Tujuannya apa? Buat didudukin. Simpel kan? Tapi ini konsep yang luar biasa kuat. Nah, ini nih kuncinya. Buat Aristoteles, dari 4 sebab tadi, yang paling penting itu yang terakhir, tujuannya, atau dalam bahasa Yunaninya, telos. Tujuan inilah yang mengatur semua sebab yang lain. Coba deh pikirin lagi soal kursi tadi. Si tukang kayu, efisien, ngebentuk kayu, material, jadi kursi, formal, karena ada tujuan akhir, yaitu supaya bisa diduduki, final. Oke, kita udah punya toolkitnya nih. Sekarang, kita pakai toolkit itu buat ngelihat cetak biru realitas versi Aristoteles. Ini pilar kita yang kedua, konsep tentang potensi dan aktualitas. Jadi gini para filsuf, sebelum Aristoteles itu pusing 7 keliling mikirin soal perubahan. Gimana caranya sesuatu bisa berubah? Solusi Aristoteles itu jenius. Dia bilang, nggak ada yang benar-benar muncul dari ketiadaan. Perubahan itu cuma perjalanan dari sesuatu yang mungkin ada menjadi sesuatu yang benar-benar ada. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi ada potensi atau dinamis. Ini tuh kemungkinan, sesuatu yang belum terwujud. Contohnya ya biji pohon ek. Di sisi lain ada aktual atau energeia. Ini realitasnya yang udah terwujud. Contohnya pohon ek itu sendiri. Jadi biji ek itu bukan pohon ek, tapi dia punya potensi buat jadi pohon ek. Perubahan itu ya proses merealisasikan potensi itu. Makanya bagi Aristoteles, aktualitas itu selalu lebih utama, karena dia jadi tujuan yang nuntun si potensi. Dan ide ini percaya nggak percaya skalanya kosmik. Di paling bawah ada materi dasar yang isinya cuma potensi doang. Terus di puncak paling tinggi ada yang namanya aktualitas murni. Sesuatu yang sempurna, nggak berubah, dan jadi sumber dari semua gerakan dan perubahan di alam semesta. Aristoteles menyebutnya penggerak yang tak digerakkan. Oke, dari alam semesta yang maha luas, kita turun gunung lagi ke level manusia. Gimana cetak biru tadi berlaku buat hidup kita sehari-hari? Nah, inilah pilar ketiga, etika kebajikan atau gampangnya seni untuk hidup dengan baik. Jadi, tujuan akhir hidup manusia menurut Aristoteles itu apa sih? Dia menyebutnya eudaimonia. Ini sering diterjemahin jadi kebahagiaan, tapi sebenarnya lebih dari itu. Lebih ke berkembang secara maksimal sebagai manusia. Dan yang paling penting, ini bukan perasaan pasif, tapi sebuah aktivitas. Aktivitas jiwa yang sejalan dengan kebajikan. Intinya, menjadi versi terbaik dari diri kita. Terus gimana caranya kita bisa berkembang ini? Nah, Aristoteles punya resepnya yang terkenal, jalan tengah emas atau golden mean. Jadi, kebajikan atau keunggulan moral itu bukan soal jadi ekstrim, tapi soal nemuin keseimbangan yang pas. Lihat deh contoh keberanian ini, gampang banget buat ngertiinnya. Di satu sisi ekstrim ada kekurangan, yaitu jadi pengecut,
terlalu banyak rasa takut. Di sisi lain, ada kelebihan, yaitu jadi nekat atau gegabah, terlalu sedikit rasa takut. Nah, keberanian yang sejati itu ada di tengah-tengah. Kita ngerasain takut secukupnya, tapi tetap bertindak dengan benar meskipun ada rasa takut itu. Tapi, hidup baik itu ternyata nggak bisa kita jalanin sendirian loh. Ini ngebawa kita ke pilar terakhir, pilar pamungkas. Gagasan kalau kita ini pada dasarnya adalah makhluk sosial. Menurut dia, hidup dalam komunitas politik atau polis itu hal yang paling alamiah buat manusia. Jadi, kalau ada orang yang dengan sengaja hidup di luarnya, berarti mereka itu sesuatu yang lain. Kemungkinannya cuma dua, entah dia binatang yang ada di bawah level manusia, atau dia dewa yang ada di atasnya. Intinya, untuk menjadi manusia seutuhnya, kita harus hidup dalam sebuah komunitas. Nah, ini kutipannya yang paling ikonik. Manusia pada dasarnya adalah makhluk politik atau zoon politikon. Kenapa? Karena yang bedain kita dari hewan lain itu adalah kemampuan kita buat berbahasa dan bernalar, logos, untuk ngomongin soal mana yang adil, mana yang baik, mana yang buruk. Kemampuan inilah yang secara alami bikin kita jadi makhluk sosial dan politik. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita udah ngebangun 4 pilar, dan sekarang waktunya kita lihat gimana keempatnya ini saling nyambung, saling mengunci, dan ngebentuk satu pandangan dunia yang utuh dan koheren. Dan di sini kelihatan jelas banget koneksinya. Coba lihat, 4 sebab itu dipakai buat menjelaskan sebuah dunia yang isinya perubahan dari potensi ke aktual, di mana segala sesuatu bergerak menuju tujuannya. Nah, di dunia yang kayak gini, manusia mencari hidup yang baik lewat kebajikan. Dan kebajikan ini cuma mungkin dicapai kalau kita hidup sebagai makhluk politik dalam sebuah komunitas. Kelihatan kan? Semuanya nyambung, saling menguatkan, bukan ide-ide yang berdiri sendiri. Inilah kehebatan Aristoteles. Dia berhasil membangun sebuah sistem yang mencakup segalanya, di mana setiap hal punya tempat, punya fungsi, dan punya tujuan. Sebuah visi realitas yang terpadu dan penuh makna. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita sekarang yang seringkali terasa serba acak dan terpecah-pecah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah cara pandang di mana segala sesuatu itu punya tujuan dan tempatnya masing-masing? Coba deh, menurut kalian gimana?